Sol selalu tertidur saat di bus. 볼 때마다 졸고 있네. Saat sampai di halte dekat rumah, Sol tidak turun. Ia masih tertidur. Sonje ingin membangunkan Sol, tapi bus sudah kembali berangkat. In-hyo menyarankan Sonje agar terus bersama Sol sampai Sol bangun, dan berpura-puralah kalau Sonje juga melewatkan perhentian. Lalu kalian akan kembali bersama ke rumah. Sonje menekan tombol untuk turun bersama Sol, tapi ia menjatuhkan barang-barangnya. Bus berhenti. Sol terbangun dan langsung turun, sementara Sonje sibuk mengambil barang-barangnya. Sol turun di halte waduk. Sonje tidak sadar Sol sudah turun. Sonje baru bisa turun di perhentian berikutnya. Hujan turun. Sol ingin meminta ibunya menjemputnya. Lalu ada taksi yang lewat. Sol langsung menghentikan taksi itu. Sol melihat ada tali dan cutter di dalam taksi. Sol tidak jadi masuk dan beralasan ibunya akan menjemputnya. Sopir taksi itu mengikuti Sol dan menculiknya. Sonje sampai di halte tempat Sol turun. Sol sadar supir taksi membawanya ke suatu tempat. Sopir taksi keluar dari taksinya. Sol langsung mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Sol mengambil cutter yang ada di sana. Sol berhasil melepaskan ikatan itu. Ia langsung kabur dari taksi. Sopir taksi langsung mengejar Sol. Sonje melihat Sol. Sonje datang menolong Sol. Sol mengira dirinya selamat karena sudah ada Sonje di depannya. Tapi sopir taksi malah menginjak gas dan menabrak Sol. Sol jatuh ke sungai. Sonje melihat pelaku itu. Sonje langsung menyelamatkan Sol. Sopir taksi kembali dan memukul Sonje. Akhirnya polisi datang. Sopir taksi mencoba kabur. Sonje berusaha menahan sopir taksi itu. Polisi menangkap sopir taksi itu. Sol dibawa ke rumah sakit. Gem pulang ke rumah untuk mengambil pengisi daya. Sol tidak ada di rumah. Sol kembali bertemu sopir taksi. Ia ingat itu bukanlah kecelakaan tapi penculikan. 교통사고가 아니었어. Sol kembali diculik. Sonje langsung ke rumah Sol. Gem juga tidak tahu Sol pergi kemana, karena Sol berkata tidak bisa keluar rumah hari ini. Bahkan beberapa hari yang lalu, Sol meminta Gem untuk mengikatnya agar ia tidak pergi ke waduk di tanggal 1 September. Sebelumnya, saat Sol kehilangan ponselnya, Sol berkata pada Sonje ia ingat kecelakaannya yang terjadi di waduk. Gem tidak mengerti maksud Sonje, karena Sol tidak pernah kecelakaan. Gem merasa Sol bermimpi. Sol juga sebelumnya pernah bermimpi Sonje cedera parah. Sonje langsung pergi ke waduk. Sol dibawa ke suatu tempat. Sopir taksi keluar. 그래, 도망칠 수 있어. 다 알고 있으니까 바꿀 수 있어. Sol membuka ikatannya dengan cutter. Sonje sampai di waduk. Sol berhasil melepaskan ikatannya. Ia juga mengambil kunci mobil agar sopir taksi itu tidak mengejarnya. Sol terus berlari. Pelaku mengejar dengan mobil lainnya. Sol masuk ke hutan. Sonje melapor ke polisi karena merasa Sol diculik dan dibawa ke daerah waduk. Ia minta polisi mencari Sol. Polisi itu menyuruh Sonje untuk pulang. Sol menghindari lewat waduk. Sonje mendengar polisi yang berkata gadis yang datang mengambil dompet merasa sesuatu akan terjadi di tanggal 1 September. Sol melewati jalan lainnya. Sopir taksi itu masih mengejar Sol. Sonje menemukan Sol. Sol sudah tidak sanggup lagi berlari. Pelaku masih mengejar Sol. 이대로 받아들여야만 하는 걸까? 이게 어쩔 수 없는 내 운명이라고. Tiba-tiba ayah Taesung yang seorang detektif datang. Sonje kembali berpapasan dengan pelaku. Sol akhirnya selamat. Waktu berhenti. Sol ada di suatu tempat. 여긴 어디지? Sol yang polos kembali. Ia tidak tahu ada di mana. Sol yang sekarang berpakaian zaman Joseon. 말도 안 돼. Ternyata Sol sedang menjadi pemain figuran di suatu produksi drama. Sol berada di tanggal 1 Januari 2023. 조선시대 아니죠? 에? 아, 살았어. 뭐야? 이상한 여자 아니야? Sol bahkan sudah bekerja di perusahaan produksi tempat sebelumnya ia melamar pekerjaan. 어떻게 오셨어요? 잘 부탁드립니다. Takdir Sol kembali berubah. Ia juga bisa berjalan. Sol mencari tahu tentang Sonje. Sonje masih hidup. Sol teringat dengan janjinya untuk bertemu di jembatan Hanggang. Sol sampai di jembatan. Mereka berjanji untuk menggali hadiah Sonje. Ternyata tempat itu sudah berubah. Sol pergi ke apartemen Sonje. Mereka berpapasan. Sonje sampai di apartemennya. Ada orang dalam kamar mandi. 언제 왔어? 연락도 없이. Ternyata orang tersebut ada In-hyo. In-hyo suka mandi di apartemen Sonje. Ada yang mencoba masuk ke apartemen Sonje. Seorang wanita dengan jaket putih mencoba masuk. Dia adalah penguntit. Petugas keamanan langsung mengejar penguntit itu. Penguntit itu bertabrakan dengan Sol dan menjatuhkan sesuatu. 손재 팬인가? 얘 들고 튀어네. Petugas keamanan menangkap Sol dan membawanya ke kantor polisi. 이름? 네? 이름. 그
뭔 소리야? Sol berkata ia bekerja di perusahaan produksi film. Ia bangun dan mendapati dirinya sudah bekerja di sana. Impiannya adalah menjadi sutradara film. Karena tekadnya, ia bisa mengubah takdirnya. Polisi berkata tapi Sol tidak bisa mengubah takdirnya untuk tidak dipenjara. Sol berkata apa ia ditangkap karena berdiri di kompleks mewah? 유선재 씨 집 현관문 따려고 했잖아요. Sol tiba-tiba marah karena ada yang mencoba membuka pintu apartemen Sonje. 스토커인가? 미친 거 아니야? 어떤 개쓰레기 같은 게. Sol berkata bukan ia pelakunya. Lalu polisi dapat panggilan. Korban tidak akan mengajukan gugatan. Sol bisa dipulangkan. Sol kembali marah karena Sonje tidak mau mengajukan gugatan. 진짜 아직도 그렇게 맘약하고 착해 빠져가지고 진짜. Manajer Sonje melihat Sol yang marah. Ia seperti pernah melihat wanita itu. In-hyo masih di apartemen Sonje. Ia dipaksa si Kim untuk memujuk Sonje agar mau menerima film. Sonje menyuruh In-hyo melihat naskah film itu. 야, 히어로! 제목도 좋구만 뭐. Film itu sangat aneh bagi Sonje. Manajer Sonje datang untuk memberitahukan kalau ia merasa penguntit itu bekerja di perusahaan produksi film ini. Ia ingat dengan jelas dialah yang memberi naskah, dan mungkin sengaja menyerang Sonje karena menolak filmnya atau dia adalah penguntit sungguhan. Sol masuk kamarnya. Kamarnya berubah. Sol yang ini tidaklah penggemar Sonje. Sol tidak menyimpan jam tangan itu sekarang, karena ia bukanlah penggemar Sonje. Sol tidak lagi punya alasan untuk kembali ke masa lalu. Jadi ia merasa tidak lagi membutuhkan jam tangan itu. Sol terbangun dari mimpinya. 무슨 꿈이지? Nenek menggambar wajah Sol. Nenek masih tetap demensia. Sol senang karena ia bisa berjalan dengan kedua kakinya. 우리 막둥이 다리 나왔네. Nenek ingat Sol tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. 가지 말고. Lalu nenek kembali demensia. Sol bertanya pada ibu tentang pelaku yang menculiknya. Ibu menjawab pelakunya sudah ditangkap dari penjara. Itu adalah kejadian 14 tahun yang lalu. Sol juga sudah mempunyai mobil. Sol bahkan bisa mengemudi. Sol sampai tempat ia bekerja. Dulunya ia ditolak karena memakai kursi roda. Bos marah pada Sol karena kejadian kemarin. Sonje batal mengambil film itu. Sol menjelaskan ia bukan penguntit itu. Bos meminta Sol untuk menjelaskan langsung pada Sonje di pertemuan berikutnya. 선재 꼭 캐스팅해야 된다. 선재야. 누구시죠? 나 기억 안 나? 우리가 아는 사이입니까? Ternyata yang di hadapan Sol bukanlah Sonje, tapi bosnya. Sonje masih belum datang. 넌 왜 울어? Hyunju menghubungi Sol. Ia minta Sol untuk datang ke rumah sakit. Bayinya akan segera lahir. Sol buru-buru keluar. Sonje sudah tiba. Ia merapikan tali sepatunya. Sol yang buru-buru ingin pergi ke rumah sakit tidak sengaja membuat Sonje terjatuh ke kolam. 가고 있어. 어머 정말 죄송합니다. 제가 정신이 없어서. Manajer Sonje sadar Sol yang ada di kantor polisi saat kemarin malam. Sol mendengar Hyunju yang berteriak kesakitan. Ia langsung memberikan kartu namanya pada manajer Sonje. Sonje merasa wanita berjaket putih itu sengaja melakukan ini padanya. Manajer merasa wanita itu berbuat seperti itu karena filmnya ditolak. Sonje meminta pada manajernya agar wanita itu membayar ganti rugi semua pakaiannya termasuk pakaian dalam. Sol tidak tahu suami Hyunju adalah Geum. Geum sudah berada di rumah sakit. Sol kesal kenapa temannya bisa menikah dengan Geum. Bahkan Sol juga sudah mempunyai keponakan perempuan, putri pertama Geum dan Hyunju. 아이고야, 확실히 첫째보다 빨리 나오려나 보다, 둘째라고. Rekan kerja Sol berkata pertemuan dibatalkan karena Sonji tidak datang. Karena terjadi sesuatu saat perjalanan. CEO yang akan turun langsung menemui Sonji. Ada pesan yang masuk ke ponsel Sol. Isi pesan tersebut adalah biaya ganti rugi pakaian. Sol terkejut karena biaya ganti rugi yang sangat banyak. Sol mengirim pesan permintaan maafnya. Sol merasa pria tadi tidak benar-benar memakai pakaian bermerek. Sonje merasa wanita itu mengira dirinya penipu. Sol ingin pria itu mengirim foto saat memakai pakaian itu atau pakaian basahnya. Karena ada banyak orang yang menipu seperti ini. Sonje motret semua pakaiannya yang basah termasuk pakaian dalam. 형 출발할게. 뭐예요, 형? 뭐? Sonje yang jatuh ke kolam fotonya sudah masuk ke artikel. Sonje langsung minta pada manajer untuk mengajukan gugatan. Sol masih mengira pria itu mencoba menipunya. Geum tidak menjadi aktor, tapi ia sekarang bahagia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Geum melihat foto Sonje yang memberi sumbangan di rumah sakit. Geum berkata seharusnya Sol tidak membiarkan Sonje pergi saat itu. Jadi Sonje bisa menjadi paman untuk anak-anaknya. Sol berhenti menghubungi Sonje sejak insiden. Geum menyarankan Sol untuk menemui Sonje sebelum terlambat.
mungkin Sonje akan kembali pada Sol. Sonje memandangi sebuah jam dan fotonya bersama Sol. Ada yang menghubungi Sol. Sol diminta untuk tidak mendekati Sonje atau kediamannya dalam jarak 100 meter. 굳이 사과한다고 불러내서는 사람을 그냥 분수대에 밀고 그래요? 그게 선재였어요? Sol tidak tahu orang yang tidak sengaja ia dorong adalah Sonje. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Sonje. Jika melanggar, maka Sonje akan menuntut Sol. Polisi meminta Sol untuk menandatangani surat perjanjian itu. Sonje saat insiden itu sedang sibuk menyiapkan konser, tapi Sonje meluangkan waktu untuk datang ke pertemuan. Sebelumnya, Eclipse sudah mengadakan konser pada akhir tahun. Konser akhir tahun itu ditunda. Para penggemar sudah datang ke lokasi konser Eclipse. Sol datang ke lokasi. Ia datang sebagai pegawai perusahaan film, dan ia ada urusan mendesak pada Sonje. Jadi ia ingin masuk ke dalam. Staf tidak mengizinkan Sol masuk jika tidak mempunyai tiket. Sol menghubungi manajer Sonje. Ia berkata temannya Sonje. Ia ingin bertemu langsung dan minta maaf pada Sonje. Manajer tidak mengizinkan Sol menemui Sonje. Manajer memberitahukan hal tadi pada Sonje. Sonje tidak mau menemui Sol dan akan menuntut Sol besok. Sol meminta manajer untuk memberitahu namanya pada Sonje. Sonje akan ingat pada namanya. Manajer menyuruh Sol untuk pulang dan menunggu gugatan. Manajer berakhir dengan membawa bunga dari Sol. Ia meletakkan bunga Sol dekat dengan hadiah lainnya. Sol masih di luar. Konser Eclipse dimulai. Sol terharu mendengar suara Sonje. Konser pun selesai. Malam ini turun salju. Padahal menurut ramalan cuaca, malam ini tidak turun salju. Kejadian di saat itu kembali terjadi. Ponsel Sol terjatuh. Sol buru-buru pergi ke jembatan Hanggang. Sonje melihat bunga dari Sol. Sol tiba di jembatan. Ia berharap Sonje tidak datang. Sol memastikan Sonje tidak datang. Ia meyakinkan dirinya Sonje sudah lewat. Ada yang menghubungi Sol. 여보세요? 나야. Ternyata Sonje lah yang menghubungi Sol. 이렇게 오면 어떡해? Sol memayungi Sonje. 오랜만이네. 응, 오랜만이야. Sol yakin Sonje akan datang. Walaupun sebenarnya ia berharap Sonje tidak datang. Sonje mengajak Sol pergi minum teh. Sol tidak menolak ajakan Sonje. Tiba-tiba manajer datang. Sonje harus datang ke pesta penutupan. Sol harus bersama dengan Sonje sampai malam ini berakhir. 안 돼, 가지 마. Sol tidak mau Sonje pergi. 오늘 같이 있자. 우리 오늘 밤 같이 있자고, 너랑 나랑.